Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bu Rizka Anggi, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas virtual SMA Negeri 3 Brebes. Pada minggu kali ini, kita memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang teks anekdot. Pada kegiatan yang pertama, di sini kita akan mempelajari 1. Memahami gambar anekdot. 2. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. 3. Mengidentifikasi struktur teks anekdot. 4. Mengidentifikasi ciri kebahasaan teks anekdot. Jadi, ini beberapa yang akan nanti kita pelajari dalam bab yang ketiga ini. Ya, ini ada beberapa suatu contoh gambar seperti lelucon atau humor. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ada sebuah siswa ya. Ini seperti mengharapkan sebuah bocor soal. Kemudian gambar yang kedua, kalian bisa simak sendiri, lihat. Ya, kedua gambar tadi merupakan gambar anekdot atau seperti gambar lelucon. Yang sebagai pandangan kalian, apa sih itu dari teks anekdot? Ya, sebelum ke pengertian, di sini Ibu menyediakan teks 1. Silakan kalian bisa simak. Cukup. Kemudian teks. Nah, ini yang teks yang kedua. Dosen yang juga menjadi pejabat. Ya, silakan kalian simak juga. Ibu rasa cukup. Nanti jika Ibu terlalu cepat, kalian bisa pause video ini sendiri. Nah, tadi teks 1 itu merupakan humor ya. Dan yang teks kedua, dosen yang menjadi pejabat, itu adalah teks anekdot. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang membandingkan antara teks anekdot dan humor. Jadi ada aspek 3, yaitu ide cerita. Nah, dari ide cerita tadi, untuk yang teks 1 ini, ya biasanya itu berupa rekaan. Ya, jadi tidak nyata. Kemudian untuk yang dosen, menjabat jadi pejabat, itu peristiwa nyata. Jadi itu peristiwa nyata yang biasa kita alami ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk isi cerita dari teks 1 tadi yang humor, ini tentang seperti masalah umum. Ya. Kemudian untuk isi cerita dari anekdot tadi, di sini masalahnya terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Ya, kemudian dari fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif dari yang humor tadi teks 1 itu sifatnya menghibur ya sebagai lelucon. Sedangkan fungsi komunikatif untuk yang teks dosen yang menjadi pejabat itu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus.
yang mana di sini mengkritik sebuah pejabat ya yang tidak mau turun dari masa jabatannya dan tidak mau digantikan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa sambil mempelajari tentang makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Selanjutnya, jadi apa itu pengertian dari teks anekdot? Adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Isinya berupa kritikan atau sindiran mengenai orang penting dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Tadi ya, seperti teks yang dosen yang menjadi pejabat. Baik, kita akan belajar tentang struktur teks anekdot. Ada apa saja? 1. Abstraksi. Itu pendahuluan ya, menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi teks. Kemudian yang kedua ada orientasi, di sini bagian awal. Yang ketiga krisis. Nah, krisis ini adalah terjadinya masalah utama ya, atau timbulnya sebuah kejadian-kejadian yang unik atau lucu. Yang keempat reaksi. Reaksi itu adalah tanggapan atau respon. Kemudian yang kelima koda. Bagian akhir atau penutup yang memberikan simpulan sebagai tanda berakhirnya sebuah cerita. Ini strukturnya. Selanjutnya kita memasuki ke ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Ada apa saja? Yang pertama, 1. Kalimat yang menyatakan masa lalu. Jadi dalam sebuah teks anekdot itu ada beberapa kalimat lampau ya. Seperti contoh pada sebuah pengadilan korupsi. Nah, itu contoh. Atau pada suatu hari, pada suatu ketika, itu ya, itu menyatakan masa lalu. Kemudian yang kedua, kalimat retoris. Kalimat retoris di sini adalah kalimat pertanyaan, tapi tidak membutuhkan suatu jawaban. Dan yang ketiga, konjungsi waktu atau temporal. Nah, konjungsi itu adalah kata hubung ya. Temporal itu waktu. Jadi di sini kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Contoh, kemudian, lalu, ya, selanjutnya, ketika itu, ya. Jadi kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Selanjutnya yang keempat, kata kerja aksi. Kata kerja aksi di sini seperti verba ya. Jadi yang melakukan suatu tindakan. Contoh seperti menulis, membaca, mencintai, melupakan, ya, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Dan yang kelima adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif. Jadi berisi tentang seperti suruhan ya atau perintah. Contoh, tutuplah pintu itu, baca buku itu. Nah, itu kan seperti perintah. Dan yang terakhir ada kalimat seru. Kalimat seru di sini untuk menegaskan sesuatu ya. Contoh kata oh, maaf. Nah, itu. Di sini kalimatnya harus tegas, tidak oh, maaf, tidak. Jadi oh, maaf. Jadi untuk menegaskan sesuatu. Baik, itu ciri dari kebahasaan teks anekdot. Di sini ada suatu contoh, analisis struktur teks anekdot. Aksi maling tertangkap CCTV. Jadi kalian bisa amati sendiri hasil dari analisis struktur anekdot. Sini abstraksi, seorang warga melapor kemalingan ya. Ada orientasinya, tadi bagian awalnya, kemudian krisis. Nah, di sini tadi timbul suatu kejadian-kejadian unik ya. Krisis. Kemudian reaksi. Reaksi sini respon. Dan yang terakhir adalah koda penutup.
Baik, tadi strukturnya. Sekarang dari hasil mengidentifikasi ciri kebahasan yang tadi. 1. Kalimat yang menyatakan masa lalu ada? Jelas ada. Seorang warga melaporkan kemalingan. Ini merupakan masa lampau ya. Kemudian untuk yang kedua kalimat retoris tidak ada. Konjungsi waktu atau temporalnya tidak ada juga. Nah, kata kerja aksinya ini sangat banyak ya. Jadi di sini Ibu cantumkan semua. Yang A, seorang warga melaporkan kemalingan. Nah, ini yang Ibu beri tanda kuning di sini adalah yang merupakan kata kerja aksi ya. Melaporkan, merekam, melihat, merekam lagi, kemudian tangkap. Ini merupakan kata kerja aksi. Kemudian kalimat perintahnya tidak ada, kalimat serunya ada. Ya, ini. Baik, itu tadi pembelajaran dalam minggu ini, khusus untuk kelas virtual SMA Negeri 3 Brebes. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada minggu ini. Bila ada materi yang belum kalian pahami, silakan langsung japri ke Ibu, tidak perlu sungkan. Tetap selalu jaga kesehatan. Oh ya, kemudian untuk penugasan yang belum, ya silakan dikumpulkan dan dilengkapi. Sekian ya, tetap selalu jaga kesehatan dan taati peraturan dari pemerintah. Tetap selalu menggunakan protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.